warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat nakes meraih impian ya. Yang belum mampir dan lihat-lihat dulu ya dari akun sahabat nakes, yuk mampir dulu yuk. Ada apa aja ya, bahas-bahas soal kebidanan, soal tenaga kesehatan, ada semua di sahabat nakes ya teman-teman. Kali ini Bidanosi akan membahas mengenai part keluarga bencana atau KB yang sering keluar di UKOM P3K maupun SKB. Belajar dari jauh hari jauh lebih baik ya. Yuk kita belajar masuk ke materi atau soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan like-nya dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar ya. Oke, kita masuk di sahabat nakes pertanyaan atau soal yang pertama ya. Teman-teman, seorang ibu 32 tahun datang ke Posyandu untuk konsultasi KB. Dia mau KB nih. Ia memiliki 2 anak, masih menyusui ya, berusia 4 bulan. Ingin menunda kehamilannya. Dia mau menunda kehamilannya selama beberapa tahun. Jadi kan pengennya jangka panjang ya. Dan ibu tidak nyaman dengan metode suntik karena sebelumnya mengalami gangguan haid. Nggak mau pakai suntik lagi karena ada gangguan haid ya. Metode KB apa yang paling tepat? Coba kita perhatikan untuk yang pil kombinasi, kira-kira cocok nggak pil kombinasi untuk ibu yang menyusui? Sudah pasti tidak, karena ada estrogennya ya. Ini tidak cocok karena mengganggu produksi ASI, betul. Nah, kalau untuk suntik DMPA sendiri, nah tadi dia tidak mau nih pakai suntik karena ada gangguan keluhan di haidnya, berarti suntik DMPA pun dia tidak ya, tidak masuk ke dalam rekomendasinya gitu ya. Lanjut lagi ke IUD non hormonal. IUD non hormonal untuk teman-teman yang punya gangguan haid, biasanya IUD ini akan memperparah kondisi gangguan haidnya gitu ya. Untuk kondom, ini bukan jangka panjang ya, karena mintanya jangka panjang. Implan nih efektif nih jangka panjang dan dia efek dari efek untuk haidnya itu lebih ringan daripada suntikan ya. Setelah itu dia juga aman untuk ibu menyusui ya. Jadi kita sarankan untuk implan. Oke, masuk ke yang soal nomor 2 ya. Kita masuk di soal nomor 2 yaitu seorang perempuan berusia berapa? 27 tahun datang ke puskesmas, lupa minum pil KB selama 2 hari berturut-turut di minggu kedua siklus. Apa tindakannya? Coba kita perhatikan apakah minum 2 pil per hari ini, 2 pil besok, lanjutkan seperti biasa. Langsung overdosis ya, 2 tablet ya. Hentikan siklus saat ini dan mulai paket baru juga tidak menjadi solusi ya. Lanjutkan 1 pil per hari tanpa tambahan. Gimana pil yang ketinggalan? Ini juga bukan ya. Berdasarkan tidak perlu tindakan, cukup lanjutkan 1 pil seperti biasa juga bukan ya. Berdasarkan rekomendasi itu kita langsung minum 2 pil hari ini dan lanjutkan seperti biasa serta tambah kontrasepsi pengganti. Betul, nomor D ya. Ingat-ingat, catat. Lanjut lagi soal yang berikutnya, kita masuk seorang wanita usia 30 tahun datang ke puskesmas nih. 1 minggu setelah pemasangan implan, ternyata dia mengeluh gatal dan kemerahan di areanya, serta melihat ujung kecil batang implan yang terlihat menonjol dari kulit. Tapi belum lepas penuhnya, tidak ada demam, belum berhubungan seksual sejak pemasangan. Yang mana yang benar nih? Dorong batang kembali ke dalam dan balut luka. Ini sudah 1 minggu loh, tidak disarankan. Potong batang dan keluar dari batang luka, apalagi ini meningkatkan resiko infeksi ya. Terus cabut seluruh implan dan tunda pemasangan ulang. Apakah cabut implan, bersihkan luka dan pasang ulang di sisi kontralateral, ini hampir mendekati sama, atau anjurkan pasien menggunakan kondom dan kontrol 1 minggu sekali, kontrol 1 minggu lagi. Di sini kan dia belum berhubungan seksual nih, yang D lebih belum memberikan solusi ya, karena kan ini batang implannya keluar ya. Setelah itu ini antara pilih cabut seluruh implan, sama-sama disuruh dicabut tapi yang satu ditunda dan di satu pasang ulang, kira-kira enak yang mana? Karena dia belum berhubungan seksual ya, ini masih efektif kalau kita pasang lagi ya untuk mencegah ya. Berarti jawabannya adalah C, pasang ulang di sisi kontralateral. Beda halnya kalau dia udah sempat berhubungan, berarti kan nggak kita tunda dulu ya pemasangan, kita pastikan dia tidak hamil. Oke. Nah, kira-kira ada yang penasaran nggak? Sahabat nakes menyediakan tryout nggak nih buat SKB bidan? Yuk,
Intip-intip nih sahabat nakes, ternyata menyediakan tryout bagi bidan SKB ya. Jangan lupa intip-intip dan yang belum meninggalkan jejak komen dulu di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.